Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rahmalia Herunisa, NIM 2020 SAK 34. Saya Dila Sewati dengan NIM 2020 SAK 29. Saya Rinda Yuisdi Syihab Sari dengan NIM 2020 SAK 38. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi sebagai alat perencana dasarnya dibedakan menjadi 3, yaitu A. Informasi sifatnya rutin atau ad hoc. B. Informasi kuantitatif atau kualitatif. C. Informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. 2. Akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Pola pengendali organisasi berbeda tergantung dengan jenis dan karakteristik organisasi. Pada organisasi bisnis, sifatnya berorientasi pada laba. Alat pengendali lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi. Meski hal tersebut bervariasi untuk setiap organisasi dan tingkat manajemen. Pengendali untuk manajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa. Sedangkan manajemen level atas bersifat normatif. Organisasi sektor publik sifatnya tidak mengejar laba, serta adanya pengaruh politik yang besar. Alat pengendalinya lebih berupa peraturan birokrasi. Dalam memahami organisasi sebagai alat pengendali, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendali keuangan dan sebagai alat pengendali organisasi. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lainnya, dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones dan Pendlebury membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah perencanaan tujuan dan sasaran dasar, yang kedua perencanaan operasional, yang ketiga penganggaran, yang keempat pengendalian dan pengukuran, dan yang terakhir adalah pelaporan, analisis, dan umpan balik. Selanjutnya ada peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi: yang pertama ada perencanaan strategik. Pada tahap ini, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tersebut diseleksi dan dipilih sesuai dengan skala prioritas sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada 3 permasalahan, yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan juga pelayanan. 2. Pemberian info biaya. Biaya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu biaya input, biaya output, dan biaya proses. Proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas, yaitu cost finding, cost recording, cost analyzing, strategic cost reduction. Pada tahap ini adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money. Pendekatan strategik pada pengurangan biaya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berjangka panjang. Yang kedua, berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan dan berfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, manajemen harus bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya. Yang keempat, keseriusan manajemen puncak merupakan penentu efektivitas program pengurangan biaya karena pada dasarnya manajemen biaya strategik merupakan tone from the top. Yang terakhir, cost reporting. Ketiga, penilaian investasi. Untuk menilai investasi, diperlukan identifikasi biaya, resiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Yang keempat, penganggaran. Akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, adil, dan merata. Yang kelima,
penentuan cost of service, dan charging for service penganggaran. Yang keenam, penilaian kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum